Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalmanila Ahmad dari NIM G00240447 kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan laporan blok 1.3 anatomi yang laporan kedua gitu. Untuk soalnya, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat gitu. Oke, dia yang pertama, kalau misalnya dari traktus digestivus superior, dia pasti ketemu sama oris dulu atau mulut atau cavitas oris, dimana cavitas oris itu dibagi dua oleh si dental ini, itu menjadi dua, ada vestibulum oris sama cavitas oris propria. Nah, mereka ini bakal membuka keluar, itu namanya rima oris, terus dan membuka ke dalam ke isthmus faucium gitu. Terus habis itu untuk sama jangan lupa di sini itu ada, ini kan arcus dentalis yang memisahkan tadi antara vestibulum oris sama cavitas. Nah, terus ada yang namanya palatum. Jadi palatum itu ada dua. Jadi ada palatum durum sama si palatum mol. Nah, kalau palatum durum itu dia 2/3-nya, 2/3 anteriornya itu dia ada prosesus palatinus osis maxillaris, yang 1/3 posteriornya dia yang ini itu dia ada lamina horizontalis osis palatini. Nah, kalau yang palatum mol dia ini ada muskuli-muskuli nih, yang dimana singkatannya itu ada telepup. Yang pertama ada tensor veli palatini, ada levator veli palatini, palatopharyngeus, terus ada uvule sama palatoglossus gitu. Terus habis itu untuk kayak neurovaskularisasinya, yang foramen palatina mayor itu, yang mayor itu AVN palatina mayor sama namanya. Kalau yang minor, palatina minor itu juga namanya sama, jadi AVN palatina minor. Terus habis itu untuk fossa incisivumnya itu bakal dilewatin sama arteri palatina mayor sama nervus nasopalatinus gitu. Terus habis itu kita lanjut. Ini yang si palatumnya, ini bagian atas palatumnya. Nah, ini tadi udah jelasin yang palatum durum sama palatum mol. Terus habis itu lanjut ke ini si lingua. Jadi lingua itu dibagi jadi dua sama si sulcus terminalis. Jadi pars presulcalis sama pars postsulcalis. Nah, di lingua ini itu ada otot-otot ekstrinsik sama intrinsik, di mana mereka namanya muskuli lingue. Nah, di mana kalau misalnya yang ekstrinsik itu singkatannya GHSP, di mana ada genioglossus, hyoglossus, styloglossus sama palatoglossus. Kalau misalnya intrinsik itu berarti longitudinalis superior, longitudinalis inferior, transversus lingue sama verticalis lingue. Nah, kalau misalnya yang si ekstrinsik ini tuh dia diinervasi sama nervus hypoglossus, kecuali pada si palatoglossus yang ini. Nah, dia itu inervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus gitu. Terus habis itu untuk yang si ini itu jangan lupa, ini tuh LLTV untuk yang intrinsik gitu. Untuk inervasinya berarti sensorisnya dia yang 2/3 anterior itu sama mandibularis yang nervus lingualis itu. Terus habis itu kalau sensasi khususnya itu dia nervus facialis. Terus kalau misalnya yang 1/3 posterior, dia itu berarti dari si
nervus glossopharyngeus gitu. Terus habis itu kita lanjut ke osofaring. Nah, di mana osofaring ini dia itu ada 3 yang sini. Ada nasofaring, ada orofaring, sama laryngofaring gitu. Ini yang bagian faring. Nah, terus habis itu lanjut. Oh ya, yang orofaring dia itu berhubungan sama kavitas oris itu melalui si istium faucium istikum yang ini istimus faucium. Jadi dia tuh berhubungnya ke kavitas oris itu dari sini. Jadi kalau ke atas itu namanya yang nasofaring, terus habis itu yang ke bawah ada kelaring, itu laryngofaring, terus habis itu yang si orofaring gitu. Dia itu membentang setinggi VC 2 sampai 3 gitu. Terus habis itu lanjut ke si esophagus nih. Nah, esophagus itu dibagi jadi 3, ada yang pars cervicalis, pars thoracica, sama abdominalis. Kalau misalnya yang di pars cervicalis itu dari VC6 sampai VT1, dimana masing-masing itu punya angustia. Nah, yang kalau yang di VC6 di bagian yang pars cervicalis itu namanya ada angustia superior. Terus habis itu ada yang kedua ada pars thoracica. Dia itu ada di VT1 sampai VT10. Angustianya itu ada di bagian VT 4 sampai 5. Ini namanya angustia medial. Jadi kayak superior, medial, dan inferior gitu. Terus ada pars abdominalis. Kalau pars abdominalis itu ada di VT10 sampai VT11. Nah, di mana di VT10 dia ada angustia nih, yang angustia yang bagian inferior. Dia tuh juga ada constrictio. Nah, ada 3 constrictio nih di sini. Ada constrictio pharyngoesophagealis di sini yang bagian atas. Terus habis itu ada constrictio partis thoracicae sama constrictio phrenica sini. Oke, terus lanjut ke lanjut ke si gaster atau lambung, dimana si gaster atau lambung itu dia tuh ada 4 bagian nih. Ada fundus itu yang di sini, yang di sini, yang ini yang si kardianya. Terus habis ini ada corpus atau body yang bagian sini. Terus habis ini ada antrum atau pyloric antrum. Terus ini ada pyloric canal, sama di sini jangan lupa ada si sphincter pylori gitu. Nah, sphincter inilah itu yang nanti kalau misalnya si makanan ini udah yang dia tuh awal mencegah si makanan buat lanjut ke usus. Terus dia bakal membuka nih, kalau misalnya makanan ini tuh udah halus enough, dia bakal membuka ke sphincter ke bagian ususnya. Terus si di dalamnya si gaster itu ada 4 tunika nih. Ada tunika serosa, muscularis, submucosa, sama si mucosa. Nah, muscularis itu dia ada 3. Ada muscularis yang bentuknya longitudinal, ada yang sirkular, sama bentuknya tuh oblik atau kayak bundar gitu. Apa lagi? Oke. Sudah. Untuk yang laporan kedua selesai. Terima kasih.